Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat. Kita sama-sama untuk belajar Bapak Ibu di malam hari ini bersama Guru Cendekia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu virtual melalui Zoom meeting untuk sama-sama belajar dan sharing terkait dengan tema diklat kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan pengembangan buku ataupun modul pembelajaran atau bahan ajar secara umumnya, yang mana Bapak Ibu sudah registrasi bersama Guru Cendekia, dan insya Allah kita akan lakukan kegiatan ini kurang lebih sekitar 4 hari dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 yang sesuai dengan jadwal ataupun undangan yang telah kami berikan, yang akan berlangsung 2 hari di Zoom meeting dan 2 hari di WA group masing-masing. Jadi Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom meeting dan berada di WA group. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah registrasi, jadi tidak perlu Bapak Ibu untuk repot-repot untuk memikirkan presensi di Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk menyimak materi, lalu bisa untuk menyerap materi dan pengetahuan dari narasumber terkait dengan pengembangan buku. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir, jadi bisa fokus untuk diskusi. Jadi Bapak Ibu, saya izin untuk mematikan kolom chatting Zoom sementara agar Bapak Ibu bisa fokus dalam menyimak materi. Nanti ketika sudah ada kegiatan diskusi, kami akan buka kembali link Zoom meetingnya dan di link WA grupnya. Lalu untuk malam hari ini, untuk membuka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini dan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat dan berkah untuk Bapak Ibu semua. Amin. Baik, sesuai dengan tema diklat kita di Guru Cendekia terkait dengan pengembangan buku ataupun modul ataupun sebutan secara umumnya adalah bahan ajar yang mungkin sering sekali Bapak Ibu dengar ataupun ada di kelas ini ataupun di grup ini sudah pernah melakukan. Jadi ada yang mungkin baru mendengar, ada yang pernah membuat, ataupun pernah mendengar tapi belum membuat. Nah, ataupun juga belum sama sekali. Nah, tidak perlu khawatir, kita akan mulai dari nol. Jadi kita akan mulai dari teorinya terlebih dahulu, kemudian nanti oleh narasumber akan beberapa materi-materi pengembangan. Nah, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan juga bersama Guru Cendekia kita akan lebih banyak menghasilkan karya dan tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan ataupun keperluan Bapak Ibu masing-masing. Di Zoom meeting sudah hadir Ibu Dr. Ummu Salamah MPDI. Beliau adalah dosen di UIN Raden Mas Said di Surakarta. Mungkin ada Bapak Ibu yang berasal dari Jawa Tengah atau Solo tepatnya, yang akan malam hari ini sudah hadir di Zoom meeting yang akan membahas terkait dengan materi. Beliau adalah dosen sekaligus penulis juga. Oleh karena itu kami pilihkan untuk menjadi narasumber yang beliau juga nanti akan kami gabungkan di WA group untuk sama-sama berdiskusi. Jadi tidak hanya di Zoom meeting, Bapak Ibu juga bisa berdiskusi ataupun tanya jawab ataupun sharing pengetahuan terkait dengan materi di WA group. Baik, untuk menghemat waktu, saya langsung persilahkan kepada Ibu Dr. Ummu Salamah untuk menyampaikan materi pertama terkait dengan pengembangan bahan ajar pada malam hari ini. Kepada Ibu Dr. Ummu Salamah, waktu dan jaringan saya persilahkan.
suaranya Bu Umu? Ya, baik. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Berjumpa dengan saya untuk belajar bersama mengenai apa itu pengembangan bahan ajar. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi, moderator kita pada malam hari ini, bahwa kita akan belajar mengenai apa itu bahan ajar dan bagaimana pengembangannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya sampaikan slide-nya. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bapak dan Ibu, untuk definisi bahan ajar memang sangat beragam. Ini saya ambilkan yang paling substantif dan saya kira cukup mewakili dan mudah dicerna. Jadi bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi ruang lingkupnya sangat luas. Materi pelajaran, dengan kata lain, bahan ajar adalah materi pelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar juga bermanfaat atau berfungsi atau berguna untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan ajar nanti akan berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Nah, selanjutnya, mengapa perlu bahan ajar atau mengapa bahan ajar ini penting bagi guru ataupun pengajar secara umum pada umumnya. Nah, segala sesuatu itu ada namanya landasan filosofisnya, Bapak dan Ibu. Jadi, setiap keilmuan yang muncul itu based on filosofi. Jadi ketika bicara mengenai bahan ajar, maka kita kembali kepada filosofi mengajar. Apa itu? Mengajar adalah mengorganisasikan informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi siswa belajar. Jadi di sini skill Anda, skill Bapak dan Ibu, kreativitas Bapak dan Ibu untuk meng-create informasi, mengorganisasikan informasi sedemikian rupa, itulah bahan ajar. Jadi materi itu bisa berangkat dari lingkungan, atau bahan ajar itu dapat berangkat dari lingkungan, selanjutnya diorganisasikan dan digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam belajar. Di sini filosofi mengajar, guru adalah fasilitator belajar. Jangan lupa Bapak dan Ibu, guru adalah fasilitator. Kemudian siswa adalah pembelajar. Kemudian bahan ajar sendiri adalah fasilitas belajar. Nah, kenapa bahan ajar itu sangat substantif, sangat penting, sangat berpengaruh terhadap capaian kompetensi peserta didik dan tentu sangat mendukung bagi keberhasilan Bapak dan Ibu mengajar di kelas. Mengapa? Karena bahan ajar itu memiliki tujuan yang spesifik. Satu, memenuhi kebutuhan siswa. Jadi yang namanya bahan ajar itu harus mengadaptasi apa yang diperlukan oleh siswa. Kemudian bahan ajar itu juga bisa menjadi salah satu reference book atau buku referensi untuk Bapak dan Ibu mengajar. Kemudian
bahan ajar hendaknya memudahkan pengajar, ya, menjadi fasilitas belajar untuk guru dapat mengajar lebih mudah, lebih hemat waktu, kemudian mencapai target kompetensi yang diharapkan. Kemudian bahan ajar juga hendaknya membangun atau memiliki tujuan membangun komunikasi guru dengan siswa. Komunikasi yang sifatnya penting, karena tanpa komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, maka capaian pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan atau goals of learning tidak akan tercapai. Kemudian bahan ajar itu juga bertujuan atau memberi kesempatan siswa untuk belajar mandiri pada saat guru tidak hadir atau pada saat siswa ingin belajar kapan saja, itu bisa dilakukan ketika bahan ajar is ready, ya. Karena bahan ajar itu bisa diperoleh dari banyak sumber, ya. Contohnya seperti dari internet, kemudian lingkungan alam sekitar, kemudian lingkungan sosial, dan secara umum kita bisa peroleh dari banyak sumber. Kemudian tujuan bahan ajar itu juga mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Jadi nanti dengan bahan ajar yang tersistematif, yang disusun sedemikian rupa berdasarkan KI, KD, CP, ya, dalam kurikulum terbaru yakni kurikulum Merdeka, itu nanti bahan ajar disusun based on CP-nya. Capaian pembelajarannya itu apa, kemudian dari situ kita membreakdown ke dalam bahan ajar atau mengembangkan bahan ajarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masuk pada sesi berikutnya atau materi lanjutan, apa itu bahan ajar dan apa itu buku teks. Mungkin Bapak dan Ibu masih bingung atau masih bertanya-tanya apa itu perbedaan antara bahan ajar, apa itu buku ajar, apa itu buku teks, kemudian apa itu buku siswa, apa itu buku guru, dan ada LKS, kemudian ada modul dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan lebih tajam lagi pada pertemuan berikutnya, ya. Saat ini kita fokus di bahan ajar versi buku teks versus buku teks. Bahan ajar itu memiliki ciri khas, yaitu menimbulkan minat membaca. Jadi bahan ajar itu ya harus dikonstruk sedemikian rupa dan mengadaptasi atau memunculkan atau mempush minat membaca siswa. Kemudian ditulis untuk siswa. Memang ada specific purpose-nya bahwa bahan ajar itu ya hanya ditulis untuk student, bukan untuk guru, bukan untuk orang umum, dan bukan untuk lainnya. Kemudian menjelaskan tujuan instruksional, bahwa yang namanya bahan ajar itu harus di-breakdown dari kurikulum. Kurikulum itu biasanya hanya menyampaikan materi secara ringkas, KI, KD, CP, dan materi secara ringkas. Nah, di sini guru andil untuk menyusun bahan ajar dengan membreakdown dari atau menurunkan dari CP tadi ke dalam materi tadi atau bahan ajar.
Struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Ya, kompetensi apa atau skill apa yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik, maka itulah yang di-cover atau yang disampaikan dalam bahan ajar. Kemudian memberi kesempatan berlatih. Jadi, bahan ajar itu biasanya ada exercise-nya, ada latihannya, kemudian ada soal-soal sebagai pengejawantahan atau pendalaman terhadap penguasaan materi atau bahan ajar yang sudah dikaji. Kemudian apa itu buku teks? Buku teks sebaliknya mengasumsi ditulis untuk dipasarkan pada pembaca. Jadi buku teks itu audiensnya atau pembacanya itu lebih general. Jadi nggak harus untuk siswa. Siswa boleh mengakses buku teks, tapi tidak spesifik purpose untuk student tertentu, ya. Kemudian tidak menjelaskan tujuan instruksional atau tidak di breakdown dari kurikulum yang digunakan di Indonesia atau di dunia pendidikan kita. Kemudian struktur berdasarkan logika bidang ilmu. Kemudian belum tentu memberikan kesempatan berlatih atau tidak selalu atau tidak ada pada buku teks itu latihan-latihan, exercise, soal-soal itu tidak ada. Kemudian bahan ajar mengakomodasikan kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar itu bagaimana siswa itu dalam bahan ajar sedemikian rupa kesulitan belajar itu diberikan solusinya atau sedapat mungkin diberikan kemudahan atau kesulitan itu diberikan solusi pada bahan ajar, namun dalam buku teks tidak. Kemudian ada rangkuman, dan dalam buku teks tidak ada, gaya penulisan itu interaktif, jadi ada saling keterhubungan antara buku dengan studentnya atau pembacanya. Kemudian teksnya, kalau buku teks itu naratif saja. Kemudian kepadatan sesuai kebutuhan siswa. Berarti sesuai dengan CP apa yang dikehendaki, maka itu saja yang dibuat. Di luar itu tidak diperkenankan atau tidak seharusnya, karena materi itu tidak boleh overlap. Dan tidak boleh juga kurang dari CP. Kemudian ada mekanisme umpan balik, ya. Kalau dalam buku teks tidak ada. Kemudian dalam bahan ajar ada petunjuk cara mempelajari, sedangkan dalam buku teks tidak ada. Nah, seperti tadi sedikit sudah saya singgung, Bapak dan Ibu, sumber belajar, media pembelajaran, dan bahan ajar. Apa itu? Sumber belajar terdiri dari pesan, bahan atau bahan ajar, alat atau media pembelajaran, orang ataupun teknik ataupun strategi. Ini variasi dari sumber belajar. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah bagian dari sumber belajar dari unsur bahan. Sedangkan media pembelajaran adalah bagian dari sumber belajar dari unsur alat. Bapak dan Ibu, kalau saya analogikan, bahan ajar itu memiliki bingkai atau bingkai foto, ya, ibaratkan sebagai sumber belajar. Nah, di dalamnya nanti ada bahan ajar sebagai pengembangan dari sumber belajar berbentuk bahan. Kemudian ada juga media pembelajaran sebagai bentuk pengembangan sumber belajar dalam bentuk atau dalam format atau dalam bentuk alat, ya.
Jadi nanti sumber belajar itu sifatnya lebih luas, lebih general, dan bahan ajar adalah bagian di dalamnya. Kemudian saya lanjutkan Bapak dan Ibu, jenis dan bentuk bahan ajar. Ini ada jenis dan bentuk bahan ajar Bapak dan Ibu bisa dicermati ya. Ada bahan ajar cetak atau print, ada bahan ajar dengar atau audio, ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual, dan bahan ajar interaktif. Interaktif saya kira sudah sangat populer dan Bapak dan Ibu saya kira sudah mengenal ya, karena sudah PTACK, udah Pedagogical Teaching Content Knowledge. Jadi sudah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi bahan ajar interaktif saya kira Bapak dan Ibu sudah menggunakannya. Selanjutnya bentuk bahan ajar cetak. Ini saya kira sudah lama ya, sudah cukup tua ini. Bentuknya adalah handout. Biasanya digunakan di perguruan tinggi itu handout pasti selalu, kemudian buku, kemudian Bapak dan Ibu biasanya sangat familiar dengan modul LKS, selanjutnya brosur. Brosur itu memberikan informasi tapi for untuk selling, untuk promotion, for a business, itu biasanya brosur. Kemudian ada leaflet, ada wall chart. Wall chart itu juga digunakan di dalam dunia pendidikan ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah melakukannya. Kita membuat chart, kemudian ditempelkan di dinding. Kemudian foto apa saja, itu tokoh ataupun foto suatu fenomena. Kemudian selanjutnya adalah gambar. Ini cukup tua, saya kira cukup familiar sekali. Kemudian bahan ajar berbentuk audio. Ada kaset ya, Bapak dan Ibu pasti mengenalnya. Kemudian piringan hitam, compact disc tapi warnanya hitam ya. Dulu penyanyi-penyanyi kita yang legendaris itu merekod suaranya pada saat latihan itu menggunakan piringan hitam, kemudian ada alat untuk recordingnya. Kemudian compact disc, Bapak dan Ibu mungkin dulu sering meminjam film di rental ya, kemudian bisa menontonnya, film-film education atau apapun itu dalam compact disc, piringan juga tapi tidak berbentuk tidak hitam. Kemudian ada radio yang mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai meninggalkannya, dan MP3 player ini yang bisa di-download dan diinstal di HP ataupun laptop Bapak dan Ibu. Kemudian audio visual, apa saja atau apa bentuk dari bahan ajar audio visual, yaitu ada video atau film yang diputar ya, kita bisa mendengarkan dan juga bisa melihat. Kemudian orang ataupun narasumber ya, pembicara serta presentasi PowerPoint. Kemudian bahan ajar interaktif. Basisnya komputer ya, kemudian aplikasi yang bisa digunakan ada Makromedia dan kawan-kawannya, ya ada Flash dan lain-lain. Dan ada PowerPoint dan CD interaktif. CD interaktif biasanya juga dijual di Gramedia, itu for specific purpose. CD ada edu game, jadi siswa bisa bermain game tapi education ya, di situ bisa materi atau evaluasi pembelajaran tapi berbentuk game, dan dalam package-nya adalah CD atau compact disc. Kemudian bahan ajar berbasis TIK atau e-learning. Ini juga sudah digunakan oleh banyak pengguna atau pelaku pendidikan.
Pengadaan bahan ajar, memilih. Jadi Bapak dan Ibu biasanya lebih senang memilih bahan ajar dibandingkan untuk mengembangkan bahan ajar ya. Mungkin nanti setelah bertemu di guru cendekia kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu mungkin akan lebih termotivasi untuk mengembangkan bahan ajar sendiri ya, yang tentunya lebih mengena atau lebih sesuai dan lebih applicable sesuai dengan kebutuhan siswa dan dunia pendidikan kita. Nah, bagaimana memilih bahan ajar? Kira-kira ini prinsip-prinsip yang harus ada. Pertama ada relevansi, kedua konsistensi, ketiga kecukupan. Relevansi, relevan tidak dengan KIKD dan CP yang mau diajarkan. Konsistensinya. Kemudian konsistensi di sini kalau misalnya CP-nya 4 ya bahan ajar, kompetensi yang ada dalam bahan ajar itu harus 4, itu konsistensi. Kemudian kecukupan. Materi yang diajarkan harus atau cukup memadai sesuai dengan KD yang diajarkan. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ini kira-kira kalau Bapak dan Ibu mau mengkonkretkan bagaimana sih memilih bahan ajar ya. Supaya konkret saya buatkan tabel angka-angka seperti ini yang bisa dimaknai ya. Relevansi kalau skornya 5 berarti sangat relevan. Konsistensi kalau skornya 4 berarti konsisten. Kecukupan kalau skornya 4 berarti cukup. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu nanti saat memilih bahan ajar, cobalah untuk scoring. Ini relevan nggak dengan KIKD dan CP? Ini konsisten atau belum? Kemudian ini sudah cukup ataukah masih kurang materi yang hendaknya disampaikan? Kira-kira itu ya Bapak dan Ibu, bisa scoring nilainya seperti apa. Demikian tadi Bapak dan Ibu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan kepada moderator, pada Bapak Dr. Suhardi. Monggo saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Umu Salamah atas materi pendahuluannya untuk pada malam hari ini. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena ini adalah materi pendahuluan. Wah, mungkin ini materi awal sekali, jadi masih ada materi-materi pengembangan selanjutnya. Ini adalah untuk Bapak Ibu agar termotivasi terlebih dahulu ataupun mengetahui terlebih dahulu. Oh, bahan ajar itu apa ya? Nah, lalu jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan oleh Ibu narasumber terkait dengan ada buku, ada modul, kemudian jenis-jenisnya juga ada yang cetak, kemudian ada yang elektronik, kemudian ada yang interaktif tadi. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa buat. Nah, buat dalam arti kalau kita membuat dari awal mungkin agak susah ya, Bu Dokter ya, Ibu Umu. Nah, tapi ada satu lagi terkait dengan mengembangkan. Nah, mengembangkan ini tidak harus membuat dari awal sekali, tetapi Bapak Ibu bisa ATM lah secara mudahnya kita amati, tiru, dan kita modifikasi. Ada beberapa bahan ajar atau buku yang ada sekarang, itu bisa ditambahkan, bisa dikembangkan. Nah, itu adalah produk baru yang Bapak Ibu bisa buat, dan itu adalah hasil karya Ibu Bapak Ibu. Apakah kita mengembangkan satu produk bahan ajar itu plagiat? Tentu tidak Bapak Ibu. Nah, jadi buku RPP itu apakah bisa dikembangkan? Sangat bisa. RPP, kemudian modul. Nah, ada istilahnya pengembangan modul, pengembangan media.
Kenapa kita kembangkan? Nah, karena mungkin, nah ini masih mungkin ya, mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, sudah tidak sesuai lagi dengan karakter siswa, maka dari itu kita sebagai guru, kita sebagai dosen ataupun pendidik yang sudah berpikiran luas, nah kita bisa kembangkan tuh, kita bisa kembangkan produk yang ada sekarang menjadi sesuatu hal yang lebih baru. Nah, itulah prinsip dari pengembangan bahan ajar yang sesungguhnya Bapak Ibu pasti pernah buat RPP, pasti pernah membuat slide-slide presentasi, pasti pernah membuat buku, pasti Bapak Ibu di sini ada 1-2 orang yang pernah membuat. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa lakukan. Baik Bapak Ibu, kita ada masih sekitar 30-an menit lagi untuk kita bisa berdiskusi. Untuk hari pertama ini masih pengenalan terlebih dahulu terkait dengan apa itu bahan ajar dan jenis-jenisnya. Lalu nanti ketika Bapak Ibu sudah tahu, kita akan lanjut ke materi pengembangan yang sesuai dengan tema kita. Baik. Yang pertama, oke, Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Saya buka kolom chattingnya untuk Bapak Ibu bisa bertanya secara tertulis, dan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di aplikasi Zoom meetingnya untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber. Yang pertama saya persilahkan Ibu Hilawati. Silakan bisa dibuka mic-nya Bu Hila. Oke, silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salah satu guru SMP di Palembang, Pak. Baik, Bu. Hila. Mengalami kesulitan untuk membuat bahan ajar bidang studi IPS, Pak. Baik. Lebih spesifiknya lagi dalam hal materi tentang bentangan alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kesulitan, Bu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya membuat bahan ajar tentang kenampakan alam, Pak. Terkait dengan alam. Iya. Ajar. Baik. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Hilawati dari Palembang ya Bu Hila. Ya, dari SMP 38 Palembang. Baik Bu Hilawati. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu Dr. Umu terkait dengan bagaimana membuat nih. Nah, kalau tema kita sebenarnya membuat dengan mengembangkan, apa bedanya Bu Dokter, dan tadi Bu Hilawati ini mau membuat. Nah, itu dasar-dasar pengembangan dan dasar untuk membuat itu seperti apa? Perbedaannya seperti apa Bu Dr. Umu Salamah? Silakan Bu. Baik Ibu Adriani ya dari Palembang. Ibu Hilawati. Ibu Hilawati. Oke, Ibu Hilawati, pertanyaannya sangat menarik. Ibu Hilawati ini kesulitan pada saat membuat bahan ajar tentang bentangan alam. Kalau Ibu kesulitan, bisa dimulai dari membuat bahan ajar yang simple dahulu. Kalau yang agak berat itu bentuknya modul, buku ajar, dan yang interaktif. Itu cukup menyita energi dan pikiran. Tapi coba Ibu Hilawati ini mulai dari yang simple dulu. Misalnya tadi ada berbentuk wall chart. Nah, wall chart ini, wall itu kan dinding, chart itu kan bagan. Bisa memanfaatkan atau mengembangkan bahan ajar dalam bentuk wall chart dahulu yang simple, jadi materi dituliskan dalam bentuk bagan. Nah, di sini nanti bisa Ibu sendiri yang membuatnya atau bisa kombinasi dengan peserta didik. Nah, di sini juga akan melatih kemampuan menulis peserta didik.
ya. Setelah diberikan tulisan, ilustrasi, gambar, warna ya dalam bentuk cat yang indah, bagan-bagan simple dan tertata rapi, kemudian dapat digantung di wall ya, diletakkan di wall, di dinding sekolah, kelas. Itu juga bisa melatih peserta didik kalau ibu menyusunnya bekerja sama ya, karena tadi kan kesulitan untuk mengembangkannya. Dapat juga mengembangkan bahan ajar yang simple dalam bentuk tadi brosur bisa, leaflet bisa, kemudian gambar dahulu, gambar ya, kemudian foto, nah itu kan juga bahan ajar, tapi simple ya. Foto memang nampaknya itu sederhana sekali. Foto dan gambar itu melebihi 1 kali 1 frame foto itu more than 1,000 word. Jadi lebih dari 1.000 kata kalau dimaknai. Apalagi siswa memiliki daya imajinasi kreativitas yang tinggi. Ketika dia melihat 1.000 kata, belum tentu dia dapat merasa sangat menarik atau termotivasi dibandingkan ketika dia melihat 1 gambar saja atau 1 foto saja ya. Di gambar bisa, foto bisa, kemudian bisa leaflet, wall chart, kemudian pamflet dan yang bentuknya simple-simple dahulu. Nah, kemudian tadi mengembangkannya. Nah, wall chart tadi, foto dan lain-lain sudah tersedia kan, Ibu? Tinggal dijadikan satu kemudian dikembangkan. Dikembangkan bisa dalam bentuk modul juga dari foto, wall chart dan lain sebagainya tadi. Setelah banyak beberapa kali CP itu dikembangkan lebih dalam lagi, ditata ulang, distruktur ulang, disesuaikan dengan CP dan diperbaiki poin-poin mana yang kurang. Mungkin itu Bu Hilawati. Jelasan dari saya. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Ummu Salamah terkait dengan pertanyaan Bu Hilawati terkait dengan bagaimana membuat dan mengembangkan bahan ajar yang tentunya sesuai dengan materi ataupun pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di kelas. Nah, ketika Bapak Ibu berbicara bahan ajar, apakah membuat ataupun mengembangkannya, tentunya Bapak Ibu terutama yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih jenisnya terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu ingin membuat buku? Apakah Bapak Ibu membuat modul? Apakah Bapak Ibu mau membuat bahan ajar interaktif seperti video yang ada audio visualnya? Sekarang kan sudah zaman sekali untuk YouTube, video pembelajaran seperti itu semua Bapak Ibu bisa pilih terlebih dahulu. Apa nih bahan ajar apa, jenis apa yang saya akan buat sesuai dengan pertimbangan mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampu di kelas. Lalu materi apa? Oke, seperti tadi terkait dengan alam, mungkin Ibu Hilawati, mungkin guru IPA ataupun di SD yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam, silahkan bisa membuat bahan ajar interaktif. Nah, ada gambar daun misalkan. Gambar daun, gambar pohon itu dengan gambar, kemudian dengan audio, kemudian videonya ada. Nah, lalu semua yang berkaitan dengan alam tadi Bapak Ibu bisa videokan, kemudian dibuat ada mungkin nanti teksnya di video tersebut. Nah, itu semua interaktif. Jadi siswa-siswi tidak hanya sekedar melihat, tetapi bisa mendengar, kemudian bisa membaca, bisa merasakan seperti apa alam tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Silakan yang selanjutnya, mohon maaf namanya Vivo 0902 saya belum bisa sebutkan ini siapa. Bisa di rename terlebih dahulu namanya Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Yanuari. Silakan Pak Yanuari bisa di unmute. Oke. Terima kasih waktunya Pak.
Dengar Pak suaranya? Ya, jelas sekali. Silakan Pak Yanuari. Nah, baik, terima kasih Pak dan Ibu. Nah, jadi ini Dari saya instansi mana Pak Yanuari? iya, saya dari SMP Negeri 3 Ulu Idanetae, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pak. Wah, jauh sekali nih Pak. Sumatera Iya, Selatan. Pak. Silakan Pak Yanuari. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Baik. Ya, ini daerah yang sangat tergolong 3T, terpencil ini, Pak. Baik. Nah, jadi di sini, Pak, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kami hadapi di dalam mengembangkan bahan ajar ini untuk pembelajaran. Ya. Nah, jadi ada sedikit yang saya tanyakan di sini dari penjelasan Ibu tadi. Kadang kami kesulitan menentukan dalam mengajar kepada anak, yaitu menentukan bahan ajar ini. Misalnya saya guru IPA, Pak ya. Baik, Bu. Ya. Kami keterbatasan dengan media pembelajarannya. Misalnya, ya ada beberapa. Ya, mungkin karena satu kelemahannya daerah kami Pak itu internetnya itu kalau di sekolah itu enggak terjangkau. Baik. Demikian juga aliran listriknya enggak ada. Nah, baik. Sehingga ya, hal-hal yang lebih yang kami gunakan di situ apa adanya, tidak terlalu memaksakan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan buat saya di sini adalah itu dalam membuat RPP, Pak. Ketika kami membuat RPP itu, terkadang kami sedikit kendalanya kami hadapi dalam menyusun RPP itu, entah masuk ke tingkat mana dia ini, entah problem based learning atau project dia atau discovery. Jadi bagaimana kita untuk menyentuhkan dalam suatu materi ajar itu. Terima kasih Pak. Baik, dipahami Pak Yanuari. Dalam Banua. Wah, ini ya, Pak. Khas namanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bu Dr. Umu bisa merespon pertanyaan Pak Yanuari tadi. Baik, pertanyaan dari Pak Yanuari dari SMPN 3 Ulu Sumut ya, yang katanya terpencil. Terpencil itu luar biasa loh Pak Yanuari. Saya senang dengan terpencil itu, menantang soalnya. Jangan berkecil hati Pak Yanuari. Ketika Bapak mengalami kesulitan menggunakan media pembelajaran apa hendaknya, sedangkan sekolah-sekolah yang lain sudah menggunakan media interaktif, sudah audio visual, ya, sudah audio visual, kemudian sudah e-learning, sudah luar biasa, demikian pesat perkembangannya, sedangkan Pak Yanuari ini terkendala dengan sinyal mungkin, ketersediaan bahan, atau mungkin skill, sarana pendukung untuk memproduksi media yang hebat, yang luar biasa. Saya kira tidak perlu berkecil hati atau merasa bahwa kami beda, tidak bisa sama dengan yang lain, atau merasa kurang, tidak sama sekali ya Pak Yanuari. Media pembelajaran yang terbaik adalah media apa yang tersedia dan dapat digunakan pada sekolah yang Bapak Yanuari ampu. Yang Pak Yanuari di situ mengajar. Ketika media adanya itu hanya daun atau batang untuk menjelaskan sebuah siklus daur misalnya, ya itulah yang terbaik. Ketika sarana internet tidak memadai, yang ada, yang di depan mata, yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, itulah the best media for you and your students. Kemudian tadi juga ada kendala katanya ketika menyusun RPP, bagaimana itu? Ada PBL, kemudian ada PJBL, karena PJBL itu memang sebuah model pembelajaran yang
kemudian harus diintegrasikan ke dalam sebuah rancangan pembelajaran yang kemudian disebut sebagai RPP. Nah, itu mungkin nanti ada penjelasan tersendiri mengenai model pembelajaran and how to manage, atau nanti bagaimana PBL ini ketika diadaptasi ke dalam RPP, kemudian dilaksanakan dalam sebuah proses pembelajaran, itu memang nanti ada bahasan khususnya ya. Itu PBL, PJBL, dan model-model pembelajaran itu memang harus nampak, harus muncul dalam RPP. Itu mungkin nanti Guru Cendekia bisa memfasilitasi ya untuk materi PBL dan PJBL dalam bingkai RPP Kurikulum Merdeka yang terbaru. Terima kasih Bu Umu Salamah atas jawaban dan tanggapannya. Menarik Bapak Ibu. Nah, ini bahan ajar ataupun Bapak Ibu yang mungkin kalau ibaratnya yang ada di daerah 3T selalu merasa, wah saya internet susah, sinyal susah, apa-apa susah gitu kan. Dalam prinsip bahan ajar Bapak Ibu tidak perlu harus ada internet, harus ada laptop, harus ada LCD dan lain sebagainya. No. Tapi prinsip bahan ajar yaitu bisa kita manfaatkan apa yang ada. Seperti kata frase kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa yang ada. Itu bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran ataupun sumber bahan ajar. Jika Bapak Ibu ingat dulu, nah mungkin kita era-era 80-an ke atas gitu kan. Kita dulu berhitungnya cuman ngandalkan lidi gitu kan. Ngandalkan biji apa namanya? Biji asam gitu ya. Tapi bagaimana hebatnya kita bisa belajar dengan itu? Biji asam itu bahkan kelas 1 SD kita udah bisa ngitung ribuan loh. Nah, itu salah satu bahan ajar yang oke, ini kita buat sebagai bahan ajar. Bahan ajar berhitung dengan media tradisional misalkan. Itu adalah salah satu contoh. Contoh kita mungkin mau buat buku ataupun modul terkait dengan bahan ajar menggunakan ataupun berhitung menggunakan bahan tradisional. Itu sangat bisa sekali Bapak Ibu buat, ataupun bisa Bapak Ibu cari referensinya terlebih dahulu. Nah, dalam mencari referensi untuk Bapak Ibu, apa nih bahan ajar apa yang saya mau buat? Apakah buku, apakah modul terkait dengan saya yang ada di 3T, oke, tidak masalah. Silahkan Bapak Ibu bisa buat ataupun cari terlebih dahulu. Terlebih dahulu Google Book Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin bingung mau cari referensi apa, silahkan di browser Bapak Ibu, silahkan coba untuk buka Google Book. Google Book ya. Google Book. Nah ini. Nah kemudian silahkan dibuka Google Book-nya. Nah Google Buku ini kan berkaitan dengan modul ada di sana contohnya, lalu ada buku ajar, nah dan lain sebagainya. Silahkan bisa dicek buku ajar matematika misalkan. Nah ini. Nah dari sini Bapak Ibu bisa mendapatkan paling tidak inspirasi ataupun ada bayangan apa yang akan saya buat, apakah saya akan kembangkan yang ada sekarang ini. Jadi dibedakan Bapak Ibu ya antara membuat dan mengembangkan. Nah, membuat dalam konotasinya kita buat dari awal. Tapi kalau mengembangkan itu kita sesuatu yang sudah ada, itu kita perbaharui, kita modifikasi, kita berikan sentuhan-sentuhan supaya lebih bagus gitu ya. Nah, dari bahan ajar kemudian bisa Bapak Ibu cek. Oke, bahan ajar matematika sekolah mungkin kelas berapa ini? Nah, ini. Kelas 1 kah? Kelas 2 kah? Nah, seperti tadi bahan ajar menghitung tradisional. Saya penasaran juga Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cek di sini. Bahan ajar menghitung dengan cara tradisional dengan
cara tradisional. Oke, mungkin ada bukunya ya. Oh, belum ada ya. Atau cari dengan kata kunci yang lain. Menghitung cara sederhana. Hal-hal yang seperti inilah yang mungkin Bapak Ibu bisa buat. Nah, ini menghitung dengan lidi kah, menghitung dengan biji. Dulu kita pakai batu saja pinter kita berhitung Bapak Ibu. Nah, kalau diingat-ingat ya, belum ada zaman kalkulator yang sin cos itu, masih tradisional sekali. Jadi Bapak Ibu yang ada di daerah, it's okay, boleh. Nah, lalu silahkan Bapak Ibu buat. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan inspirasi dari bahan bacaan seperti Google Book ataupun Google Scholar, Bapak Ibu cari referensinya, gunakan kata kunci yang paling dekat gitu ya. Bahan ajar saja, bahan ajar biologi. Nah, ini kan sudah ada semua. Bahan ajar super modul, biologi SMA, biologi sel, modul singkat sel dan perkembangannya. Nah, ini ada lengkap semua Bapak Ibu. Buku ajar biologi reproduksi. Apa yang Bapak Ibu cari silahkan coba dicek di Google Book ataupun di Google Scholar. Ya. Lalu terkait dengan memanfaatkan juga Pak tadi IPA ya, IPA. Bapak Ibu ketika membahas kompos misalkan, sangat gampang sekali. Justru yang ada di kota yang susah untuk membuat kompos nanti. Kalau di desa itu gampang sekali gitu kan. Nah, untuk itu silahkan tidak jadi masalah Bapak Ibu ada di mana. Tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan kearifan lokal yang ada untuk membuat bahan ajar yang Bapak Ibu sudah tentukan. Apakah Bapak Ibu buat buku, modul, bahan ajar interaktif, silahkan Bapak Ibu. Selanjutnya Ibu Asnawati. Silakan Bu Asnawati. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam. Halo, sudah? Oke, silakan Bu. Sudah bisa? Oke, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, poin tentang, ya Pak, prinsip memilih bahan ajar. Baik. Pada konsistensi atau keajengan. Baik, dikatakan jika KD-nya ada 4, maka harus membuat bahan ajar sebanyak 4 macam gitu ya, Bu? Ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, apakah bahan ajar itu harus sama semua jenisnya atau boleh berbeda-beda sesuai dengan KD? Baik. Sekali lagi kepada Ibu, mohon penjelasannya. Berarti untuk misalnya dalam sekali waktu, kalau di kelas 5, kebetulan saya di SD Pak, satuannya di kelas 5, ya kan, di kelas 6, maaf. Jadi kalau kami kan secara tematik Pak. Nah, jadi sekali duduk itu bisa nanti beberapa bidang studi yang harus kami ajarkan. Jadi, apakah kami membuat bahan ajar itu boleh digabungkan atau harus ada 4 gitu, Pak? Baik, dipahami Bu Asnawati. Mohon maaf Bu Asnawati, dari instansi mana Bu? Dari Miss Anugrah, Pak. Anugrah Sampali, Deli Serdang. Deli Serdang, wah ini luar Jawa semua nih, banyak Bu Umu Salamah. Bisa, baik. Silakan Ibu Umu Salamah untuk memberikan respon kepada Bu Asnawati. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Soehardi atas waktunya. Bu Asnawati, salam kenal Bu Asnawati dari Solo ini, dari Jogja saya. Pertanyaannya tadi, apakah harus menyiapkan 4 bahan ajar juga, sedangkan saya adalah guru SD kelas 6 di Deli Serdang. Begini, kalau SD memang desainnya tematik integratif. Jadi desain bahan ajarnya nanti memiliki desain khusus ya, Ibu Asnawati.
Hanya sebelum saya menjelaskan mengenai tematik, mungkin saya kembali kepada konsistensi tadi ya. Poin utamanya itu adalah konsistensi untuk melihat atau untuk memilih atau prinsip memilih sebuah bahan ajar yang baik dan layak untuk digunakan. Konsistensi itu maksudnya begini. Jika indikator atau CP-nya 4, maka kompetensi yang harus disiapkan atau yang tercover atau yang disiapkan dalam bahan ajar itu ada 4 juga, Bu. Misalnya, skillnya dalam satu bahan ajar itu CP-nya 4. Ya, Ibu harus memberikan materi yang mendukung bagi CP yang sebanyak 4 itu. Kemudian tidak hanya kemudian menilainya juga 4 unsur itu dinilai. Nah, bahasa yang lebih mudahnya, misalnya CP-nya adalah siswa mampu membaca paragraf, 1 paragraf. Nah, berarti Ibu itu harus menyiapkan bahan ajar materi tidak hanya materi 2 kalimat, latihan membuat 1 kalimat saja, atau kemudian kombinasi kata dengan kata saja, tapi Bu Asnawati itu harus menyiapkan juga materi atau latihan yang 1 paragraf. Karena capaiannya adalah mampu membaca 1 paragraf. Bacaan dalam 1 paragraf. Berarti ya harus skillnya tidak hanya membaca 2 kata saja, tapi ya membaca paragraf. Karena kata itu adalah bagian dari paragraf. Kalimat juga bagian dari paragraf. Kombinasi kata, kalimat, beberapa kalimat, maka baru disebut sebagai paragraf. Nah, jangan sampai capaiannya adalah membaca paragraf, tapi materi yang diberikan hanya membaca kalimat saja. Yang namanya paragraf itu setidaknya 4 sampai dengan 5 kalimat. Jadi kalau 1 kalimat titik, 1 kalimat lagi titik, 1 kalimat lagi titik, sampai dengan 4 atau 5, maka baru disebut sebagai paragraf. Dan di situ ada kalimat utamanya, ada kalimat pendukung. Nah, kemudian baru inilah yang kemudian disebut sebagai paragraf. Ketika CP-nya paragraf, maka ya bahan ajarnya harus contain atau memuat skill yang mendukung capaian siswa untuk memiliki kompetensi membaca 1 paragraf. Tidak hanya membaca 1 kata aja, membaca 2 kata saja, atau membaca 1 kalimat saja, atau membaca 2 kalimat saja. Tapi mungkin diawali dengan membaca 1 kata, membaca 2 kata, membaca 1 kalimat, mengkombinasikan kalimat, kemudian baru mengkombinasikan beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, maksudnya itu. Kemudian tematik. Tematik adalah memang kita mengambil 1 tema. Tema itu tema yang familiar bagi peserta didik. Ya, misalnya rumahku, desaku, hobiku misalnya. Tapi itu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ya. Di situ ada bahasa, ada penjas orkes, kemudian ada matematikanya, kemudian ada seni budayanya. Nah, itu diramu atau dibingkai oleh 1 tema. Jadi 1 tema terdiri dari banyak kompetensi. Ya, ada kompetensi matematika, ada bahasa Indonesianya, ada seni budayanya, ada penjas orkesnya. Sama, ini hanya beda desain. Ketika di situ ada dalam 1 tema itu matematika,
kompetensi yang harus diajarkan adalah penjumlahan dan pengurangan, ya harus tersedia materi itu dalam bahan ajar ya. Jangan sampai kok ternyata setelah dicek-cek ini materi yang disiapkan itu hanya CP pada bahasa Indonesia dan seni budaya serta penjas orkes. Oh, matematikanya di situ hilang, nggak ada angka-angka, nggak ada hitungan, nggak ada penjumlahan, nggak ada akumulasi. Nah, berarti itu belum tidak konsisten dan pasti tidak cukup ya, karena tidak mendukung bagi ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Baik, itu dari saya Bu Asnawati. Mungkin nanti ada penjelasan di dalam. Baik, terima kasih Bu Ummu Salamah terkait dengan tanggapan pertanyaan Bu Asnawati tadi. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa lagi pertanyaan yang ada di kolom chatting. Kita akan coba cek satu persatu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Baik, ini dari... Oh ya, tapi sebelumnya ingin saya sampaikan karena banyak sekali yang bertanya di chatting Zoom ataupun yang ada di kolom WA pribadi saya juga banyak. Untuk daftar hadir Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Untuk daftar hadir, semua administratifnya kami siapkan. Kami siapkan utuh. Jadi tidak perlu Bapak Ibu pikirkan itu. Bapak Ibu cukup fokus, oh ini ada materinya bahan ajar. Buku, ada modul, ada bahan ajar interaktif, dan lain sebagainya. Bapak Ibu cukup fokus pada materi dan pada pengembangan ilmu. Nah, kalau untuk urusan administratif, biarlah panitia yang punya kerjaan seperti itu. Tidak perlu dipikirkan. Lalu untuk contoh-contoh, ada yang menginginkan contoh-contoh, Pak, ada contoh buku, modul, ada dan sebagainya. Insya Allah besok malam kami siapkan, karena ini adalah hari pertama, hari masih pendahuluan, jadi jangan dulu ke sana ya. Kita masih awal dulu, nanti kalau semuanya wah pusing kita. Jadi satu persatu kita akan pelajari terlebih dahulu dari awal. Baik, yang selanjutnya pertanyaan yang ada di kolom chatting. Untuk langkah-langkah rinci dalam menyusun bahan ajar, kriteria dan syarat. Ini apa sudah tadi materinya ya Bu ya? Untuk bisa dicek di materinya Bu, ada. Sepertinya yang terkait dengan syarat, terkait dengan bahan ajar tadi. Lalu terkait dengan ini bahan ajar interaktif. Nah, seperti apa ini Bu untuk interaktif mungkin di era sekarang, interaktif yang bahan ajar yang seperti apa yang bagus, lalu yang nantinya bisa dimanfaatkan meskipun online dan secara offline seperti itu, Bu Ummu Salamah. Bisa ditanggapi pertanyaan dari Ibu Aniwati di chat Zoom. Silahkan Bu. Baik, ternyata pertanyaannya sudah berpetualang melalang buana sampai sangat dalam ya. Padahal ini masih sesi 1 loh Bapak dan Ibu. Nampaknya semangatnya luar biasa sekali. Baik, untuk media interaktif Bapak dan Ibu, kita biasanya awal mula atau dulu saat internet belum sedemikian rupa berdampak atau belum menjadi tren ya, itu ada namanya edu game berbentuk compact disc. Nah, itu juga siswa bisa mengakses atau student siapapun itu bisa mengeklik ya. Itu seperti aplikasi untuk latihan, untuk pendalaman materi, itu interaktif. Kemudian yang interaktif tapi medsos ya, TikTok ya, Bapak dan Ibu bisa itu upload materi di TikTok. Kemudian nanti ada komennya, ada like, subscribe, itu kan juga interaktif. Kemudian ada Instagram juga. Nah, Instagram kebanyakan peserta didik masih upload foto yang kemudian tidak ada relevansinya dengan education atau kurang ya relevansinya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengembangkannya atau memanfaatkannya untuk
specific purpose, yaitu untuk tujuan pendidikan, mapel Bapak dan Ibu, atau kalau guru SD tadi bisa tematik, di situ bisa menuliskan sehari saja exercise atau latihan. Nanti peserta didik bisa komen, bisa menjawab di situ, kemudian bisa berdiskusi di situ. Kemudian selain itu Instagram juga bisa live ya, live Instagram. Jadi bentuknya adalah video, kemudian ada reaction dari audiens, atau untuk kalau saya biasanya mengajar live itu ya ada, kemudian reaction dari mahasiswa saya, dari student saya, di situ ada. Itu juga interaktif karena ada keterhubungan ya. Kemudian Facebook juga bisa Bapak dan Ibu, jadi tidak hanya upload ketika foto kemudian diupload, tapi bagaimana TikTok, Facebook, Instagram itu bisa diarahkan, medsos ini bisa diarahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan ya. Misalnya peserta didik ketika di sekolah, Bapak dan Ibu seringkali menjelaskan yang sudah dijelaskan tadi, sudah paham anak-anak. Misalnya, Ibu tolong dijelaskan tentang akar kuadrat. Lah, tapi sudah, tapi minta diulang. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan Instagram, TikTok tadi, mengupload video di situ, video di mix dengan lagu yang lagi ngehits. Nah, itu kan lebih menarik dan dapat diakses oleh peserta didik anytime ya, kapan saja. Dia bangun tidur bisa mengecek, dia mau belajar, mau berangkat sekolah bisa mengecek. Nah, itu saya kira lebih lebih bermanfaat secara luas ya, tidak hanya peserta didik Ibu, tapi dari Sabang sampai Merauke yang tidak kenal Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya juga. Demikian. Baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Dr. Ummu Salamah terkait dengan media pembelajaran interaktif. Ya, tentunya Bapak Ibu terkait dengan pemilihan bahan ajar yang apakah cetak, apakah visual ataupun yang interaktif tadi, tentu sangat dipengaruhi terkait dengan mungkin karakteristik peserta didik Bapak Ibu, lalu kondisi kelas Bapak Ibu ataupun situasi yang ada di kelas ataupun apa saja, pasti Bapak Ibu lebih tahu karakteristik siswa, karakteristik kondisi kelasnya. Nah, sarannya adalah bisa Bapak Ibu pilih bahan ajar yang sesuai dengan itu semua. Jadi Bapak Ibu yang tahu bagaimana keadaan kelas, keadaan siswanya. Jadi jangan sampai memaksakan harus bahan ajar saya harus interaktif, harus ada menggunakan YouTube, padahal ya di daerahnya masih susah untuk sinyalnya, seperti itu ya. Tidak harus menggunakan itu, tapi bahan ajar yang tepat ataupun sumber belajar yang tepat adalah sesuai dengan karakteristik ataupun materi yang Bapak Ibu sampaikan. Saya coba saya respon juga yang ada di kolom chatting yang minta contoh. Nah, ini contoh. Tadi sudah disebutkan buku, modul, kemudian apa lagi? Mungkin RPP yang tanya juga. Silahkan. Yang pertama Bapak Ibu bisa dicek di Google Book. Nah, Google Book sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulangi terkait dengan bahan ajar. Bapak Ibu tidak untuk menjadi karya yang bagus, silahkan Bapak Ibu cari dulu. Pak, ada contoh modul bahasa Inggris. Di internet banyak sekali Bapak Ibu. Modul bahasa Inggris. Tinggal Bapak Ibu ketik kata kuncinya. Nah, modul bahasa Inggris ada banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu cek, modul bahasa Inggris edisi apa, ataupun lebih spesifik lagi, Inggris SMP. Nah, tinggal Bapak Ibu cek ini. Nah, edisi ini tinggal Bapak Ibu
cari, kemudian dapatkan inspirasi di sini. Ini adalah modul. Nah, Bapak Ibu, ini di samping itu nanti akan kami coba berikan contoh beberapa. Jadi tidak bisa spesifik, Pak, saya butuh bahan ajar ataupun modul bahasa Inggris kelas 5 SMP. Nah, nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ini adalah contoh. Jadi Bapak Ibu tinggal mengembangkan ataupun tinggal memasukkan materi, memasukkan mungkin bagian-bagian dari modul itu seperti tesnya, mungkin kemudian evaluasinya, lalu nanti ada kunci jawabannya, it's okay. Boleh seperti itu. Baik. Kemudian satu lagi pertanyaan sebelum jam 9.30 di Wita. Pak Muhammad Siddiq. Assalamualaikum Pak Muhammad Siddiq, silakan bisa dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan tentang tujuan pembuatan modul itu sendiri adalah tujuannya adalah untuk kebutuhan siswa, Bu ya, tadi ya. Sesuai dengan memenuhi kebutuhan siswa bahan ajar. Di sekolah itu, Ibu, kami menemukan banyak siswa-siswa yang sesuai yang dikatakan oleh Bapak Doktor tadi, bahwasanya siswa-siswa itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan misalnya seperti ini, Bu. Apakah satu modul itu bisa menjadi representatif terhadap kemampuan siswa yang berbeda tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah misalnya seperti ini, kita memasukkan sebuah karakteristik tertentu pada modul, misalnya kearifan lokal, seperti Tepo Silero misalnya yang ada di Jogja. Seperti itu. Kita memasukkan karakteristik khusus ke modul tersebut, seperti itu. Ya. Misalnya pada pelajaran matematika, Tepo Silero itu pada komponen yang mana yang kita isi di dalam modul tersebut sehingga dia memiliki kearifan lokal Jogja, seperti itu. Baik. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ya itu saja untuk sementara pertanyaan saya. Terima kasih atas. Baik. Sebelumnya Pak Muhammad Siddiq dari sekolah mana Pak Siddiq? Sekolah SMA Negeri Muldarus Sa'adah Kulut Raya Aceh, Pak. Aceh, wah, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Muhammad Siddiq Rizky Purnama dari Aceh. Wah, ini dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu, dan khususnya Bu Dr. Ummu Salamah, selaku narasumber, silahkan bisa dijawab ataupun diberikan respon. Nah, ini saya juga tertarik jawabannya ini, karena di kelas itu masing-masing punya kecerdasan, punya kemampuan beda-beda, punya IQ berbeda-beda, punya EQ berbeda-beda. Apakah dengan satu bahan ajar ataupun satu katakan modul gitu kan bisa merepresentasi dari semua kemampuan ataupun perbedaan tadi? Itu menarik juga pertanyaannya. Silakan Bu Ummu Salamah. Baik, Bapak Muhammad Siddiq Rizky Purnama. Namanya panjang dan lebar sepanjang pertanyaannya ya, Pak Muhammad Siddiq. Baik, pertanyaan pertamanya. Saya jawab yang ini dulu ya. Integrasi pada modul mengenai konsep Tepo Seliro ya. Itu kan sebuah konsep Jawa. Jadi yang namanya bahan ajar itu bisa memuat di dalamnya konsep, prinsip, ya, dalil, hukum. Nah, ini Pak Muhammad Siddiq mau mengintegrasikan konsep Tepo Seliro dalam bahan ajar. Bisa atau tidak? Ya, tentu saja, Pak. Ya, memang fungsinya itu. Fungsinya bahan ajar itu ya meracik. Ya, kalau dokter meracik obat, kalau guru meracik materi, mempackage materi
supaya demikian rupa menarik dan menuju ketercapaian. Nah, konsep tepo seliro ini bagaimana mengintegrasikannya? Nah, ini pertanyaan saya, Bapak Muhammad Siddiq ini mengajar di SD, di SMP, atau di SMA, Pak? Sebentar, Oke, Mas. ya. Bisa di-unmute, Pak Siddiq? Pak Siddiq mengajar di SD, SMP, atau SMA, Pak? Saya di SMA, Mbak. SMA. Oke, di SMA. Iya, benar. Tepo seliro itu ada konsep Jawa yang itu memiliki makna khusus yang mau diintegrasikan. Kalau di SMA, karena desainnya tidak tematik, Bapak bisa juga mengintegrasikan ke dalam materi. Caranya bagaimana? Bisa di pelajaran IPS, ya. Pelajaran IPS itu kan relasi sosial. Nah, tepo seliro ini adalah konsep Jawa yang berkaitan dengan relasi sosial. Nah, bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran IPS berupa materi berbentuk konsep ya. Kemudian nanti metodenya apa? Metodenya bisa modeling ya. Konsep tepo seliro ini Pak Siddiq modelingkan di sekolah ya. Tepo seliro itu bagaimana sih tepo seliro itu modeling. Nah, dari modeling ini nanti karena ini adalah capaian sikap ya, tepo seliro itu sikap, bukan kognitif, tapi afektif. Nah, bagaimana sih student atau siswanya Bapak nanti bisa memiliki sikap ini, sikap tepo seliro. Nah, itu ada strategi pembelajaran khusus dan metode khusus, yaitu bisa modeling, bisa mencontohkan atau mendemonstrasikan juga bisa. Itu sangat bisa sekali ya, Pak, masuk di mata pelajaran yang berhubungan ya. Kita integrasikan nilai-nilai tepo seliro itu ke dalam keilmuan yang berhubungan. Salah satunya pembelajaran IPS atau pembelajaran pendidikan agama Islam, misalnya kalau memang di situ ada peserta didik yang beragama Islam, nah itu bisa sekali juga diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam mata pelajaran agama Islam dan bahan ajarnya dikonstruk dengan mengintegrasikan nilai tadi. Itu tentang tepo seliro. Jadi nanti di breakdown dari kurikulum ya Pak, kalau mau mengembangkan bahan ajar tidak boleh di luar bingkai kurikulum karena kita kan pelaku pendidikan adalah pelaksana kurikulum. Kemudian bisa tidak representatif sebuah atau satu modul untuk siswa yang bervariasi. Ada namanya satu pendekatan dalam mengajar itu pendekatan individu. Nah, Pak, Bapak sebagai guru, apalagi wali kelas, ini harus paham betul karakteristik, kemampuan peserta didik, background-nya seperti apa, knowledge mereka bagaimana, kemampuan berpikir dan belajar mereka seperti apa, harus paham betul. Nah, kebanyakan guru itu miss di sini. Mereka kurang aware, ya, sering meninggalkan kelas, kepentingan lain, dan kurang tidak menggunakan pendekatan individu. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala ketika Bapak dan Ibu sudah paham karakter masing-masing, kemampuan berpikir mereka, dan kesenangan mereka, the way they learn itu Bapak paham. Nah, inilah kesempatan atau ada sebuah kemampuan Bapak untuk meramu bagaimana bahan ajar ini bisa merangkul
variasi-variasi yang ada pada mereka. Nah, secara umum yang namanya siswa peserta didik di usia-usia tertentu itu kemampuannya sama, Bapak. Jadi di usia 7 tahun kemampuan mereka adalah mampu berpikir konkret atau cara berpikir mereka adalah konkret. Nah, kalau Bapak Siddiq, Muhammad Siddiq Rizky Purnama ini mengajar di SMA, berarti mereka pada taraf berpikir abstrak. Jadi konsep-konsep yang abstrak atau yang jauh atau yang tidak bisa dihadirkan di kelas atau yang membutuhkan penalaran yang tinggi oleh peserta didik untuk dapat memahaminya, itu mereka sudah bisa. Itu sudah bisa ya. Nah, untuk meng-create satu modul dan supaya dapat dipakai oleh variasi kemampuan yang dimiliki peserta didik, kecerdasan itu yang harus Bapak gunakan. Ketika Bapak sudah memadai dari tadi, memahami karakter belajar mereka, kesukaan mereka, kesesuaiannya dengan CP, kemudian variasi-variasi yang ada, saya kira Bapak mampu mengadaptasi keragaman itu dan meng-create satu bahan ajar yang relevan untuk yang tadi, yang kondisi peserta didik di usia yang sama itu relatif dalam kondisi perkembangan belajar dan cara berpikir yang dalam kondisi yang sama dengan teman-temannya. Nah, ketika tidak bisa, tugas gurulah bagaimana melengkapi karena ada student khusus yang mereka memang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, maka di sini tugas guru atau peranan guru menjadi sangat penting untuk menyediakan bahan ajar yang motivate them dan memfasilitasi ketercapaian belajar peserta didik. Itu Pak dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ummu Salamah selaku narasumber pada malam hari ini di hari pertama materi ataupun tema pengembangan buku ataupun modul pembelajaran yang secara umum adalah termasuk bahan ajar. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang masih raise hand aja, masih ada sekitar 5, 6, 7 nih yang masih di atas dan pertanyaannya sangat banyak sekali. Tapi saya apresiasi sekali dan tentunya tidak hanya malam ini Bapak Ibu, ada malam besok, kemudian ada juga di grup WA, itu akan kami buka setelah ini, dan Bapak Ibu bisa bertanya, bisa kita sharing, bisa kita diskusi di media tersebut. Nah, untuk malam hari ini adalah materi awal Bapak Ibu. Nah, ada juga yang bertanya terkait dengan bagaimana modul ini, bagaimana membuat ini, langkah-langkahnya. Mas tenang Bapak Ibu, masih ada hari, ataupun malam besok ataupun besok malam kita akan bertemu kembali di jam yang sama tentunya untuk membahas ataupun kita akan belajar lebih jauh lagi. Nah, kalau sekarang masihlah jenis-jenisnya, pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, kemudian kendala-kendalanya nanti akan kita bahas di hari kedua ataupun di malam kedua. Dan jika ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan bisa diajukan di WA Group. Nah, nanti akan dijawab oleh Ibu narasumber juga yang ada di WA Group, dan tentunya Bapak Ibu materi dan semua akan kami share di grup WA. Dan sekali lagi dalam kelas ataupun di kelas Guru Cendekia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif, presensi kah, semua apakah sertifikatnya kah, semua akan kami siapkan. Bapak Ibu yang sudah registrasi aktif pasti akan mendapatkannya dan semua itu sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu hanya fokus pada materi, fokus pada pengetahuan dan pengembangan keilmuan. Lalu kami juga di Guru Cendekia fokus di karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu kami akan membuka nantinya, ataupun menyeleksi beberapa artikel ilmiah yang akan kami publikasi di jurnal.
atau yang Bapak Ibu yang ingin publikasi di media populer, kami juga ada. Nanti akan kami berikan pengumumannya di WA Group. Lalu jika Bapak Ibu nantinya memiliki bahan ajar, apakah berbentuk modul, berbentuk diktat, dan buku ajar yang lainnya, kita bisa terbitkan dan ISBN-kan di penerbit kami. Nanti akan kami share infonya di WA Group. Dan untuk malam hari ini kami cukupkan. Bapak Ibu yang mungkin ada masih pertanyaan, ditahan terlebih dahulu untuk ditanyakan di WA Group ataupun di pertemuan di Zoom meeting diskusi malam berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya Bapak Ibu yang sudah diskusi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharing pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Dan terima kasih Ibu Dr. Ummu Salamah atas materi untuk hari pertama. Tentunya ini masih awalan ya Bu Dokter ya. Untuk materi berikutnya lebih wah lagi dan tentunya akan lebih menarik bagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Terima kasih Bu Ummu Salamah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.